Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar matematika. Nah, anak-anak, pada video kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang pecahan. Sebelum masuk ke materi inti, Ustazah ingin tanya ke kalian. Masih ingatkah kalian dengan apa itu FPB? Ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Tentunya materi FPB ini sudah pernah kalian dapatkan waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Lalu, apa kaitannya FPB dengan materi pecahan? Untuk mengetahuinya, kalian simak dengan baik penjelasan dari Ustazah berikut ini. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah konsep tentang pecahan. Nah, di sini Ustazah ada satu permasalahan. Satu loyang pizza akan dibagikan kepada 4 orang. Maka, satu orang mendapat berapa bagian pizza? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan sebuah ilustrasi gambar yang menggambarkan satu loyang pizza. Jadi pada gambar itu dimisalkan adalah satu loyang pizza. Kemudian dari satu loyang pizza ini kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian agar setiap orang atau 4 orang tadi mendapatkan bagian pizza, maka kita potong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi setengah potongan pizza ini kita potong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian setengahnya lagi juga kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Sekarang ada berapa potongan pizza yang ada? Ada berapa? Iya, ada 4 potong pizza. Kemudian, jika potongan pizza ini akan dibagikan kepada 4 orang, maka setiap satu orang mendapat berapa potong pizza? Iya, betul sekali. Setiap satu orang akan mendapat 1 bagian pizza atau 1 potong pizza. Nah, masalah seperti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Nah, 1 bagian dari 4 potongan pizza yang akan diterima oleh masing-masing orang, jika dibuat dengan notasi pecahan, maka penulisannya adalah 1/4. 1 itu menyatakan 1 potongan pizza yang diterima setiap orang, sedangkan 4 itu menyatakan bagian utuh dari pizza sebelum dibagikan kepada 4 orang tersebut. Kemudian di sini 1 itu disebut sebagai pembilang, sedangkan 4 itu disebut sebagai penyebut. Jadi anak-anak, bilangan pecahan itu digunakan untuk menyatakan sebagian dari yang utuh. Kemudian bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A/B, itu bentuk umumnya, yaitu A/B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Kemudian syaratnya B itu bukan faktor dari A dan B tidak sama dengan 0. Jadi anak-anak, dari bentuk umum pecahan yaitu A/B, bisa kalian ingat kembali bahwa A dan B-nya adalah bilangan bulat, kemudian B
bukan faktor dari A, dan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena suatu bilangan bulat jika dibagi 0 maka hasilnya bagaimana? Ya, tidak terdefinisikan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, bagaimana pecahan itu disebut dengan pecahan senilai? Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar yang pertama. Coba, bisakah kalian menyatakannya dalam bentuk pecahan? Jadi, gambar ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. 1 itu menunjukkan bagian yang diarsir, ya, sedangkan 2 menunjukkan keseluruhan dari bagian lingkaran. Jadi lingkaran itu pada gambar dipotong menjadi 2 bagian, yang satunya diarsir, yang satunya tidak diarsir. Jadi bentuk pecahannya yaitu 1/2. 1 tadi karena menunjukkan bagian yang diarsir, sedangkan 2 menunjukkan bagian yang utuh. Yang utuhnya kan 2, jadi ditulisnya 1/2. Kemudian gambar kedua, kalian perhatikan di situ. Satu lingkaran utuh itu dipotong menjadi 4 bagian. Bisakah kalian menyebutkan bentuk pecahannya? Bisa ya? Ya, jadi di sini bentuk pecahannya adalah 2/4. Kenapa 2/4? Karena bagian yang diarsir adalah 2 bagian. Sedangkan 4 itu menunjukkan seluruh potongan yang ada dalam lingkaran. Jadi lingkaran tadi kan dipotong sebanyak 4 bagian. Kemudian 2 bagiannya diarsir. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/4. Selanjutnya, nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar pertama itu digeser ke gambar kedua. Ternyata bagiannya saling menutupi. Oke. Jadi untuk luasnya, luas daerah gambar pada pertama dan gambar kedua itu adalah sama. Yaitu luas yang mana, Us? Yaitu luas yang diarsir. Coba kalian perhatikan di situ pada gambar pertama yang diarsir adalah potongan sebelah kanan. Kemudian pada gambar kedua yang diarsir juga potongan sebelah kanan. Hanya bedanya pada gambar pertama, satu lingkaran itu dibagi menjadi 2 bagian, sedangkan pada gambar kedua, satu lingkaran itu dipotong menjadi 4 bagian. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Di situ lingkarannya atau satu lingkaran itu dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian bagian yang diarsir ada berapa? Ya, ada 3 bagian. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, maka pecahannya adalah 3/6. 3 di situ menunjukkan bagian yang diarsir, dan 6 itu menunjukkan bagian lingkaran yang utuh. Jadi satu lingkaran utuh tadi dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian coba kita geser lagi gambar pertama ke gambar ketiga. Nah, ternyata luas daerahnya juga sama. Ya, luas daerahnya juga sama. Sehingga anak-anak
lingkaran 1, 2, dan 3 itu mempunyai luas yang sama. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar pertama tadi kan 1/2 lingkaran. Kemudian pada gambar kedua adalah 2/4 dari lingkaran. Kemudian pada gambar ketiga adalah 3/6 dari lingkaran. Nah, dari gambar-gambar tersebut dapat kita lihat bahwa luas daerah yang diarsir pada ketiga lingkaran itu adalah sama, ya kan? Jadi, bentuk pecahan 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi kesimpulannya bentuk ketiga pecahan itu disebut pecahan senilai. Selanjutnya, perhatikan pecahan berikut. 1/2 sama dengan 2/4. Kenapa 1/2 itu bisa nilainya sama dengan 2/4? Jadi, pecahan 1/2 itu kita kalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya untuk pecahan 1/2 adalah 1, sedangkan penyebutnya adalah 2. Kemudian pembilangnya kita kalikan dengan 2. Hasilnya yaitu 1 kali 2 adalah 2. Kemudian penyebut 2 juga kita kalikan dengan 2. Sehingga penyebutnya menjadi 4. Selanjutnya, pecahan 1/2 itu juga nilainya sama dengan 3/6. Kenapa bisa sama? Penjelasannya yaitu pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3. Jadi 1 kali 3 hasilnya adalah 3 dan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan suatu bilangan yang sama. Tapi syaratnya bilangan itu bukan bilangan 0. Harus yang lebih dari 0. Atau anggota bilangan bulat. Bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Jadi kesimpulannya untuk bentuk umum dari pecahan senilai A per B itu sama dengan A kali K per B kali K dengan syarat K tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jadi kalau kalian ingin membuat pecahan senilai dari suatu pecahan yang ada, maka tinggal kalian kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, tapi bilangan itu bukan bilangan 0. Oke, sebagai contoh, misalkan Ustazah punya pecahan 1/3. Ustazah akan membuat pecahan yang senilai dengan pecahan 1/3. Nah, kemudian Ustazah kalikan pembilangnya dengan 2 misalkan. Dan penyebutnya juga Ustazah kalikan dengan 2. Jadi, untuk pembilang yaitu 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebutnya yaitu 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6. Kemudian kalau ada pertanyaan misalkan, bagaimana kalau saya ingin mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang lebih dari 2? Tentu boleh ya. Tentu boleh kalian mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang lebih dari 2. Asalkan bilangan yang dikalikan itu sama.
Jangan sampai misalkan pembilangnya kalian kalikan dengan 3, tapi penyebutnya kalian kalikan dengan 10. Nah, nanti itu hasilnya bukan pecahan senilai. Jadi kalau pecahan senilai, itu pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke anak-anak, untuk pecahan senilai bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan belajar menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada tabel yang mana jumlah tabelnya semuanya adalah 18. Kemudian bagian yang diarsir itu adalah 12. Jadi dalam bentuk pecahan bisa ditulis 12 per 18. Jadi keseluruhan dari tabel adalah 18, kemudian yang diarsir adalah 12. Pembilangnya di sini berapa? Ya, pembilangnya adalah 12. Kemudian penyebutnya adalah 18. Kemudian gambar berikutnya kalian perhatikan di situ ada berapa kotaknya dalam tabel itu? Ya, ada 6 kotak. Kemudian bagian yang diarsir ada 4. Jadi kalau kita buat dalam bentuk pecahan, maka bentuk pecahannya adalah 4 per 6. 4 bagian dari 6 daerah. Kemudian yang selanjutnya itu ada 3 kotak. Kalau kita buat dalam bentuk pecahan, maka bisa kita tulis berapa? Ya, 2 per 3. Kenapa 2 per 3? Karena yang diarsir adalah 2 bagian dari total 3 bagian yang ada pada gambar. Nah, anak-anak di sini ternyata ada hubungan dari ketiga pecahan tersebut, yaitu 12 per 18 itu akan sama dengan 4 per 6. Caranya bagaimana? Oke, caranya yaitu kita sederhanakan bentuk pecahannya. Jadi 12 kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 berapa? 4. Kemudian penyebutnya juga kita bagi dengan 3. Jadi 12 bagi 3 hasilnya adalah 4, dan 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Jadi untuk gambar ke-1 ke gambar kedua itu artinya gambar kedua merupakan bentuk sederhana dari gambar yang ke-1. Nah, kemudian untuk gambar ketiga bagaimana? Apakah juga ada hubungannya dengan gambar 1 dan 2? Coba kita lihat ya. Oh, ternyata juga ada hubungannya. Jadi dari pecahan 4 per 6 kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi dengan 2. Jadi pembilangnya dibagi 2, kemudian penyebutnya juga dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan pecahan berapa? 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga bentuk sederhananya yaitu 2 per 3. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan bulat. Karena kalau misalkan kita bagi lagi, misal 2 per 3 kita bagi dengan 2, 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 3 bagi 2, apakah hasilnya bisa bilangan bulat? Tidak, bukan? Makanya 2 per 3 itu adalah merupakan bentuk yang paling sederhana dari 12 per 18. Jadi dari sini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang menyederhanakan bentuk pecahan? Bagaimana? Bisa menyimpulkan?
Iya, jadi untuk menyederhanakan bentuk pecahan itu kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi sedikit berbeda dengan pecahan senilai ya. Kalau pecahan senilai kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tapi kalau untuk menyederhanakan bentuk pecahan itu kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya ternyata 12 per 18 itu bisa langsung disederhanakan menjadi 2 per 3. Jadi kita bisa tentukan langsung bentuk sederhananya tanpa perlu menghitung dari pecahan 12 per 18 ke 4 per 6. Jadi kita lewati fase yang tadi atau tahap yang tadi. Kira-kira dibagi berapa? 12 bisa menghasilkan 2. Ternyata 12 dibagi 6 itu adalah 2. Karena pembilangnya dibagi 6, maka penyebutnya juga dibagi dengan 6. Sehingga 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian jika ada yang menanyakan begini, bagaimana caranya kita menemukan angka 6 itu? Jadi kita langsung bisa menemukan bilangan yang untuk membagi dengan pembilang dan penyebut sehingga membentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, caranya adalah dengan kita mencari FPB dari 12 dan 18. Nah, anak-anak, jadi di sini kegunaan FPB dalam pecahan, yaitu untuk menyederhanakan bentuk pecahan. Oke, kita cari dulu FPB dari 12 dan 18. Ya, kita cari faktor dari 12. Yaitu faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, kita cari juga faktor dari 18, yaitu sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, sekarang faktor dari 12 dan 18 sudah kita temukan. Kemudian, untuk mencari FPB-nya bagaimana? Kita cari bilangan yang sama. Tapi, untuk menentukan FPB, bilangan yang sama saja tidak cukup. Tapi kita juga harus mencari bilangan yang sama dan nilainya terbesar. Oke, coba kita cek. Dari faktor 12 dan 18 ada berapa bilangan yang sama? Oke, 1 itu sama, kemudian 2 juga sama, 3 itu sama juga, 4 ada yang sama tidak? Tidak ada ya. Kemudian 6 juga ada yang sama. Kemudian 12 tidak ada, 9 dan 18 juga tidak ada. Jadi faktor yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita pilih faktor yang terbesar. Faktor yang terbesar berapa? Iya, faktor yang terbesar adalah 6, sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi itu ya, tadi asal-usulnya kenapa 12 bisa dibagi 6, sehingga menghasilkan pecahan yang paling sederhana. Jadi anak-anak, kesimpulan dari menyederhanakan bentuk pecahan ini adalah kalian perhatikan pada kotak berwarna merah itu. Bentuk paling sederhana dari pecahan A per B adalah A per B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B. Jadi kesimpulannya, pembilang dan penyebut itu dibagi dengan FPB-nya dari A dan B. Tentu ada syaratnya, dengan B tidak sama dengan 0. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kemudian selanjutnya kita latihan soal dulu.
Nah, di situ ada 2 nomor soal. Untuk yang soal nomor 1, lengkapi pecahan berikut agar menjadi pecahan senilai. Yang bagian A ada pecahan 4/9. Kira-kira pecahan senilainya berapa? Coba kalian perhatikan di situ. Pecahan 4/9 sama dengan titik-titik per 72. Kalian perhatikan pada penyebut pecahan dari 9 menjadi 72 itu dikalikan bilangan berapa? Ya, betul. Dari 9 ke 7 bisa menjadi 72 itu dikali dengan bilangan 8. Jadi 9 kali 8 adalah 72. Kemudian karena penyebutnya kita kalikan dengan 8, maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 8. Sehingga 4 kali 8 hasilnya yaitu 32. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 4 kali 8 per 9 kali 8 itu sama dengan 32/72. Jadi pecahan senilai dari 4/9 itu sama dengan 32/72. Selanjutnya kita ke yang bagian B. Di situ ada pecahan 2/3 sama dengan 18 per titik-titik. Coba kita perhatikan dulu pembilangnya. Pembilangnya di situ adalah 2. Kemudian yang untuk senilainya menjadi 18. 2 dikalikan berapa? Hasilnya 18. Ya, 2 kali 9. Jadi 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian karena pembilangnya kita kalikan 9, maka penyebutnya pun juga kita kalikan dengan 9. Yaitu 3 kali 9 sama dengan 27. Bisa kita tulis seperti itu ya. 2 kali 9 per 3 kali 9 sama dengan 18/27. Sehingga pecahan senilai dari 2/3 itu sama dengan 18/27. Oke, untuk nomor 1 sudah kita jawab semua. Kemudian kita ke nomor 2. Pertanyaannya, sederhanakan pecahan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Pecahannya adalah 21/35. Masih ingat ya tadi bagaimana menyederhanakan bentuk pecahan? Yaitu kita bagi dengan bilangan yang sama. Kemudian cara menentukan bilangan yang sama itu kita cari faktor terbesar atau faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan pada pecahan. Jadi kalau dari sini kita cari dulu faktor dari 21. Ternyata faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Kemudian kita cari faktor 35. Ya, faktor 35 yaitu 1, 5, 7, dan 35. Sekarang kita cari angka yang sama pada masing-masing faktor. Ternyata angka yang sama adalah 1 dan 7. Kemudian faktor terbesarnya berapa? Ya, faktor terbesarnya yaitu 7. Sehingga FPB dari 21 dan 35 adalah 7. Nah, dari sini baru kita bisa menyederhanakan bentuk pecahannya, yaitu kita bagi dengan 7 dari masing-masing pembilang dan penyebut. Sehingga 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Kemudian 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Bisa kita tulis seperti yang ada pada gambar, yaitu 21 dibagi 7 per 35 dibagi 7 sama dengan 3/5. Jadi anak-anak, bentuk yang paling sederhana dari pecahan 21/35 itu sama dengan 3/5.
Nah, sampai di sini kalian sudah semakin paham ya tentang pecahan senilai dan menyederhanakan bentuk pecahan. Oke, anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa benar-benar memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.